Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan di pertemuan untuk pengantar teknologi informasi. Di pertemuan ini kita lanjutkan membahas untuk digital storage ya. Jadi untuk digital storage ini nanti akan kita bahas untuk lokal dan untuk cloud ya. Jadi ketika bicara lokal ini nanti ada beberapa kategori dan bagiannya. Kemudian untuk cloud ini seperti kita ketahui bicaranya akan berbasis virtualisasi ya. Ini sering kita gunakan ya. Jadi ketika kita bicara digital storage, lokal dan cloud ini sangat sering kita gunakan ketika misalnya untuk lokal itu kita berinteraksi dengan perangkat handphone atau laptop di mana di perangkat laptop itu dan handphone itu terdapat nanti ada RAM ya, kemudian ada hard disk secara umum untuk storage-nya. Kemudian untuk cloud ini, ketika kita menggunakan Gmail itu biasanya sudah ada banyak ya media penyimpanan yang sering kita gunakan secara cloud, seperti Google Drive ya, seperti iCloud di perangkat handphone. Kemudian banyak lagi ya untuk media penyimpanan yang digratiskan oleh produsen-produsen tersebut ya. Dan itu sering dan sudah kita gunakan. Nah, untuk overview pembahasan kita di sini kita akan membahas bagaimana yang pertama itu kita membedakan media penyimpanan ya. Di media penyimpanan ini kategorinya yang akan kita bahas adalah hard disk dan memori ya. Kita akan membahas ini untuk media penyimpanannya. Kemudian kita akan mempelajari, mengetahui, dan menghitung kapasitas waktu akses transfer data dari sebuah hard disk. Tapi kita fokuskan untuk hard disk internal ya. Kemudian salah satu teknologi dari media penyimpanan itu akan kita bahas mengenai RAID ya, Redundant Arrays of Independent Disk. Kemudian kita juga akan mempelajari untuk cloud storage, karakteristiknya, service model, deployment model, arsitektur, dan virtualisasi, serta hypervisor ya. Sebenarnya ada beberapa bagian lagi di cloud ini, bisa kita explore nanti ya mengenai bagaimana kemunya ya, untuk kontainer. Ini salah satu dari salah satunya yang lain ya dari untuk deployment dari storage cloud itu. Kemudian kita akan mempelajari juga untuk enterprise storage ya. Enterprise storage ini akan kita bagi dua secara khusus akan kita bahas ya. Nah, sebelum ke slide selanjutnya, jadi di sini kita akan membahas tadi untuk storage dan memori. Jadi sebenarnya memori ini termasuk storage juga ya, tapi di sini saya tulis terpisah. Jadi untuk storage ya, yang akan kita bahas di sini adalah hard disk ya, kemudian memori. Jadi seperti pembahasan kita sebelumnya, untuk memori ini adalah yang disebut primary ya, primary memory. Nah, kalau untuk hard disk ini adalah secondary ya, secondary memory. Nah, ada beberapa perbedaan antara hard disk dan memori ini ya, terutama yang pertama itu ketika bicara kapasitas. Jadi di perangkat laptop ataupun handphone kita mempunyai yang namanya RAM atau memori ya. Memori ini nanti kategorinya adalah RAM ya. Nah, RAM ini biasanya perangkat handphone, laptop kita gunakan bagaimana mereka berinteraksi nantinya ya antara ini bicara kapasitas dulu ya. Jadi bicara kapasitas tentu hard disk ini lebih besar ya. Hard disk lebih besar daripada RAM ya. Karena kegunaannya memang di hard disk ini kita gunakan untuk media penyimpanan seperti
bisa kita simpan banyak ya, ada software ya, kemudian ada file-file ya, ada data kita berupa file, image, video, dan lain-lain ya, kemudian aplikasi-aplikasi ya, termasuk sistem operasi ya, sistem operasi ada di hard disk ini ya. Ini bicara kapasitas. Kemudian kita bicara kecepatan ya. Jadi kecepatan ini karena sifatnya memori ini lebih unggul ya. Jadi memori ini lebih cepat daripada hard disk ya. Memori lebih cepat karena memang seperti pembahasan kita sebelumnya juga, memori ini digunakan nanti untuk menerima ya, ataupun sebuah CPU itu untuk membaca instruksi ya. Jadi CPU ini membaca instruksi itu di sebuah memori atau RAM ini ya, dibacanya. Jadi misalnya kita sedang beraktivitas di aplikasi, kemudian kita, contoh sederhananya ketika kita berinteraksi atau beraktivitas di Microsoft Office ya, atau Microsoft Word ya, kita mengetik, kayak saya mengetik saat ini di pen, melalui pen ini ya. Jadi ketika tiba-tiba, jadi file yang kita ketik ini ya, saya yang ketik ini itu tersimpannya di sini ya. Ini tersimpannya di sini terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita simpan nanti ke secondary hard disk seperti itu ya. Itu untuk, jadi dia lebih cepat ya, untuk bicara kecepatan tadi, RAM ini lebih cepat. Nah, secara signifikan nanti banyak ya perbedaan dan penggunaan dari storage hard disk dan memori ini. Nah, secara signifikan itu perbedaannya, untuk hard disk ini berupa media penyimpanan yang hard disk itu hard disk itu sifatnya yang non volatil ya. Kemudian untuk memori ini atau RAM itu sifatnya volatil. Jadi ketika saya mengetik ini, ketika tiba-tiba listrik mati, yang saya ketik ini semua hilang ya, itu salah satu yang disebut volatil ini. Kemudian untuk non volatil ini, jadi ketika saya save ya, sudah saya save di storage hard disk atau SSD internal yang ada di laptop ini, itu ketika listrik mati tidak akan hilang, yaitu salah satu sifat atau perbedaan antara hard disk dan RAM ini. Jadi hard disk ini sifatnya bisa dikatakan permanen, untuk RAM ini bersifat temporer ya. Kita akan lanjutkan di slide selanjutnya ya. Nah, sebelumnya kita akan bahas ya untuk hierarki desainnya untuk memori ini. Jadi ada beberapa level ya. Ini lupa saya tuliskan. Ini juga double ini ya. Ada 7 ya. Di sini akan kita bahas untuk level dari memori ini. Ada register, cache memory, main memory, secondary memory, magnetic disk ya, magnetic type, kemudian optical disk. Di sini bisa dilihat di gambar ini, untuk CPU itu ada di level 0 ya, cache memory di level 1, main memory ada di level 2, kemudian magnetic disk di level 3, optical magnetic tape itu ada di level 4. Nah, untuk level 0 ini artinya tingkatan yang lebih tinggi, yang paling tinggi ya, di hierarki memori ya. Jadi ini hierarki dari sebuah memori ya, perlu kita ketahui sekilas. Nah, selanjutnya, jadi nanti tambahannya sedikit. Jadi nanti bagaimana CPU ini bekerja ya, menginstruksikan kepada cache memory, bagaimana CPU ini menginstruksikan atau membaca instruksi dari sebuah main memory ya. Nah, ini perlunya nanti level itu. Jadi level ini nanti yang membedakan ya,
Jadi nanti antara level 0 dan level 2 ini, jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau dari level 0 ini melakukan instruksi atau meminta instruksi dari level 1 dan tidak ada, itu level 0 akan menanyakan selanjutnya ke level 2 ya. Itu salah satu ilustrasi dari bagaimana bentuk ataupun susunan dari hierarki memori ini digunakan nantinya oleh perangkat computing yang ada ya, seperti komputer, laptop ya. Itu salah satu dari perangkat computing. Nah, selanjutnya di sini yang akan kita fokuskan, kita akan bahas untuk primary storage ya, di mana primary storage ini ada 3 di sini ya. Yang akan kita bahas RAM ya, random access memory, kemudian ROM, read only memory, kemudian cache ya. Jadi di sini bisa kita lihat, jadi dari primary storage itu termasuk RAM itu adalah primary storage ya. Cache memory juga termasuk primary storage. Untuk secondary itu bisa kita lihat seperti hard disk, itu termasuk secondary devices ya. Kemudian ada offline storage, ada CD-RW, DVD-RW. Ya, ini bisa kita ketahui untuk removable media drive ya. Jadi kita bisa yang disebut ini ya. Biasanya kita terdapat ini di perangkat PC, personal PC ya. Untuk CD-RW, DVD-RW, di perangkat laptop sudah jarang saya lihat saat ini. Nah, kemudian ada tertiary storage ya. Ini nanti untuk magnetic tape, magnetic disk ya, termasuk untuk tertiary storage ini. Yang dimaksud dengan robotic access system ini ya, itu nanti seperti magnetic disk, magnetic tape ya. Nah, yang akan kita fokuskan di sini adalah primary storage. Yang pertama itu ada RAM. Jadi RAM ini nanti terbagi 2 ya. Ada beberapa memang secara umum, tapi untuk pembahasan kita akan membahas untuk static dan dynamic RAM ya. Jadi ini bekerjanya nanti di perangkat computing itu, bagaimana nanti static RAM ini itu lebih cepat daripada dynamic RAM ini. Ini lebih cepat. Artinya pemrosesan ketika ada instruksi ya, ini yang melakukan pertama sekali adalah si static RAM ini ya, daripada dynamic RAM. Nah, untuk dynamic RAM ini seperti ini ya, biasa seperti kita lihat untuk RAM seperti ini. Ini saya ilustrasikan seperti ini ya. Ini yang embedded untuk static RAM-nya. Nah, selanjutnya untuk ROM atau read only memory, ini ada beberapa klasifikasinya, tapi sebelumnya kita bahas ini sifatnya non-volatile ya, embedded system. Ini tertanam deh ya, seperti ini saya contohkan. Nah, kemudian non-volatile ya, jadi ketika perangkat computing itu seperti PC atau PC personal atau laptop itu mati, ya listrik mati, itu tidak akan berpengaruh ya. Kemudian digunakan untuk kalkulator dan perangkat peripheral, artinya di sini di perangkat-perangkat contohnya microcontroller ya, itu digunakan untuk perhitungan untuk perangkat peripheralnya. Nah, kemudian klasifikasinya ini ada MROM, ada PROM, ada EEPROM, ada EEPROM ya. Nah, di sini MROM ini max ya. Sebenarnya ada 3 ini tidak usah kita bahas. Ini M ini max ya. Nah, untuk PROM ini programmable, kemudian erasable programmable, kemudian electrically erasable programmable ya. Ini contohnya seperti ini ya, BIOS ini yang lebih mudah kita lihat. Tapi teknologi-teknologi BIOS terdahulu juga menggunakan PROM dan EEPROM ini. Nah, untuk EEPROM ini yang biasa kita gunakan mungkin seperti flash drive ya, flash drive atau flash disk yang kita sebut. Ini contohnya electrical erasable PROM. Jadi secara electrical itu bisa digunakan menghapus ya, menulis dan lain-lain ya untuk flash di sini. Itu contohnya dari PROM.
Kemudian untuk PROM dan EEPROM ini salah satunya untuk BIOS ini BIOS ini terdapat di laptop ya, di perangkat PC komputer. Jadi ada beberapa manfaat nanti kita gunakan di sini, terutama untuk kita buat redundansi dan lain-lain ya. Kemudian untuk cache ya, jadi cache ini termasuk kategori memori, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi memori yang bertindak sebagai buffer ya antara RAM dan CPU. Jadi penyangganya antara RAM dan CPU ya. Bagaimana nanti terlebih dahulu CPU itu menerima instruksi dan mengirimkan instruksi ke buffer dulu sebelum ke RAM cache dulu sebelum ke main memori seperti RAM ini ya. Kemudian cache ini menyimpan data instruksi yang sering diminta ya, sehingga tersedia untuk CPU. Kemudian sinkronisasi dengan CPU. Nah, kemudian ada konsep penting di dalam cache itu, ada cache hit dan cache miss ya. Bekerja pada layer 1, ini untuk terdahulu ya, untuk cache ini, tapi saat ini sudah bekerja pada level 2 dan level 1 ya, sorry tadi saya sebut layer. Level 1 dan level 3 cache ya. Nah, ilustrasinya seperti ini untuk beberapa definisi di sini untuk cache hit dan cache miss. Di sini saya gambarkan seperti ini. Jadi ketika kita misalnya melakukan aktivitas di komputer kita membuka misalnya file Microsoft Word ya. Nah, ini instruksinya nanti dari CPU itu terlebih dahulu ke cache memory ya. Dia tidak langsung ke primary memory seperti tadi RAM ya. Terlebih dahulu CPU ini akan bertanya ya, melakukan interaksi ke cache memory. Nah, ini yang disebut nanti adalah cache hits ya. Ini yang disebut cache hits-nya. Nah, selanjutnya, jadi ketika CPU melakukan interaksi lagi, jadi interaksi ini yang disebut ketika data yang diakses user gitu ya, seperti mungkin Microsoft Word atau aplikasi video, aplikasi gambar, dan lain-lain yang ada di perangkat handphone atau laptop kita, ya. Bagaimana ketika kita buka aplikasi itu, jadi ketika kita buka itu, yang melakukan itu, ya si CPU ini ya, si CPU ini yang melakukannya. Jadi bagaimana nanti CPU ini melakukan, bertanya menanyakan atau interaksinya ke cache memory, sederhananya seperti itu ya. Di cache memory ditanyakannya untuk file itu tadi. Nah, kemudian kalau tidak ada di cache memory, ini yang disebut tadi cache hits ya. Nah, CPU akan melakukan instruksinya ketika tidak ada di cache memory itu ke primary memory ya, atau ke RAM ketika tidak ada di cache memory. Nah, ini yang disebut cache miss ya. Ini yang disebut cache miss. Nah, kemudian kalau tidak ada, itu selanjutnya ke secondary memory ya. Nah, secondary memory juga akan mengirimkannya melalui, jadi ini melalui ya, jadi secondary itu harus melalui primary memory, kemudian primary memory melalui cache memory ke CPU. Jadi ada urutan untuk aktivitas atau operasionalnya instruksi-instruksi itu terjadi ya. Nah, selanjutnya di sini ada rumus untuk di sini sebagai tambahan ya. Ada rumus untuk bagaimana rasio ini itu lebih diutamakan ya. Jadi ketika ini kenapa lebih diutamakan, karena memang ketika user itu pengguna atau kita ya berinteraksi dengan perangkat laptop atau PC komputer, jadi ketika kita melakukan aktivitas ya, itu tentu kita ingin cepat ketika kita buka ya, ketika kita eksekusi, kita running gitu ya. Nah, supaya itu lebih cepat, itu CPU itu melakukan interaksinya ke ini ya, ke cache hit ini. Jadi cache ini harus lebih baik untuk performa dan untuk operasionalnya ya. Nah, di sini ada rumus bagaimana kita menghitung ketika kita misalnya berapa persen mendapatkan sebuah file atau data CPU itu di cache hit atau di cache miss ya. Di sini
ada rumus ya tadi, ada hits ratio. Ini kurang terang ya, sebentar. Ini dalam persen ya. Kemudian tadi number of catch hits ya. Number of catch hit dibagi ya. Tadi total number of memory access ya. Dibagi total of number of memory access ya. Kemudian dikali 100. Jadi untuk number of catch hit ini seperti yang saya sebut tadi, jadi jumlah akses ke memori yang berhasil ditemukan di catch hit ini ya. Kemudian untuk total number of memory access ini berupa total jumlah akses ke memori termasuk ke catch hits dan ke catch miss ya. Ketika data tidak ditemukan di dalam cache dan harus diambil dari memori utama ya. Jadi ketika tidak ada di ini tadi ya, di sini tadi, kemudian CPU itu menginstruksikan ke primary memory ya. Itu yang disebut untuk total number of memory access. Jadi case-nya itu seperti ini ya. Ini untuk rumusnya, kemudian sederhananya misalnya jika selama periode pengamatan terdapat misalnya terdapat 800 catch hit ya dan 200 catch miss ya. Jadi selama pengamatan misalnya kita lakukan pengamatan ya untuk bagaimana catch miss dan catch hits ini melakukan operasionalnya ya, bisa menggunakan software ya nantinya. Nah, ini ada data untuk catch hits itu 800 dan catch miss itu ada 200 ya. Jadi kita menghitung untuk ini ya, hits rasionya. Jadi berapa persen yang didapatkan misalnya ketika CPU itu melakukan instruksi ke ini tadi ya, ke catch ini tadi. Jadi sederhana ya perhitungannya, jadi hits ratio untuk persen ya sama dengan ini 800 ya untuk catch hitsnya tadi, 800 ini ya, 800 dibagi ya, jadi total number of memory access. Jadi total number of memory access ini seperti saya sebut tadi, jumlah akses ke memori ya, jumlah akses ke memori. Nah, ini termasuk juga jumlah akses ke memori ini ya. Jumlah akses ke memori tadi saya gambarkan lagi, ada CPU ya. Kemudian di sini ada cache. Kemudian di sini ada RAM ya. Nah, selanjutnya di ini ya, total number of memory access ini, jadi total jumlah akses ke memori ini termasuk ya, termasuk tadi saya sebut catch hit-nya ya, termasuk catch hit-nya juga dan catch miss ya. Nah, ini catch hits-nya itu ada 800 juga ya, ini 800 tambah 200 ini ya. Kita bisa lihat di sini ya, ini tadi untuk soalannya tambah 200. Ya, ini kita bisa hitung kali 100 ya. Jadi sama dengan ini bagi ini ya, 800 bagi 800, 1000 ya, 800. Ini bisa kita hitung 80 kali. Nah, 80% ya. Dikali 100. Ini hasilnya. Jadi artinya 80% ini ya, total akses ke memori selama periode ya, selama periode yang kita amati tadi ya. Artinya yang berhasil ditemukan dalam cache. Jadi CPU ini ketika menginstruksikan ataupun ketika operasional interaksi dengan
cache hits dan ke RAM ya, itu yang bisa berhasil didapatkan di ini ya, di cache hits-nya ya. Jadi dia lebih banyak untuk berinteraksi ke cache hits ini ya, 80% tadi ya, ketimbang ke RAM ini gitu ya. Itu untuk bagaimana, ini hanya tambahan pengetahuan umum kita ya, bagaimana nanti supaya kita ketahui. Jadi kalau kita akses file di laptop, di handphone kita itu, kita ketahui siapa yang bekerja gitu di perangkat computing kita itu ya. Mungkin cukup sekian ya untuk storage ini, hard disk, storage untuk memori. Di video selanjutnya kita akan bahas untuk hard disk ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.